Pemirsa, hubungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali disorot. Meski keduanya beda koalisi, namun sinyal titip salam Megawati ke Prabowo menimbulkan tanya. Apakah kode itu merupakan kode PDI Perjuangan bakal merapat ke koalisi Indonesia Maju Plus? Gelaran rapat pimpinan nasional Partai Gerindra diwarnai dengan sorak-sorai seluruh undangan yang hadir. Ini berawal saat Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyapa satu persatu pejabat yang datang. Salah satunya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. Kader PDI Perjuangan itu pun refleks berdiri ketika Prabowo mengatakan bahwa Azwar menyampaikan salam dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Menteri Pan RB, Bapak Azwar Anas, tadi menyampaikan salam dari Ibu Megawati. Benar kan? Kader yang agak tertib sedikit, ini ada Bapak Presiden di depan kita ini. Azwar Anas mengaku saat dapat undangan dari Prabowo langsung lapor ke Megawati Soekarnoputri. Secara kentara, Megawati menyampaikan salam hormat untuk Prabowo Subianto. Kemarin saya sebelum berangkat, Ibu menyampaikan salam hormat. Ya, wah ini ditodong. Ya. Jadi ketika kemarin ada undangan, kami lapor kepada beliau sebagai menteri, kami diundang oleh Pak Prabowo dan kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya kira. Ada pesan Oh enggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Apakah titip salam Megawati ke Prabowo merupakan sinyal PDI Perjuangan membuka peluang untuk gabung koalisi Indonesia Maju Plus? Apalagi gaya politik merangkul ala Prabowo selama ini gamblang ditujukan ke semua partai. Rakyat butuh pilihan, tapi sekarang ayo kita bersatu, kita bergabung, kita bekerja sama. Sama, PKS, ayo terima kasih, bergabung, ya kan? PKB, terima kasih, bergabung, jangan pergi lagi tapi bergabung, terima kasih. Sekarang aku nunggu, ya kan? Mana yang mau gabung lagi? Akankah PDI Perjuangan mengikuti jejak mayoritas parpol merapat ke Prabowo? Atau titip salam Megawati sebatas basa-basi politik semata? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, di tengah gejolak politik dunia yang penuh dengan konflik, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengingatkan para elit nasional untuk merapat dan bersatu. Prabowo mengutip analisis dari pakar asing, Indonesia akan menjadi negara top dunia bila para elit tidak terpecah belah. Tidak lama setelah pidato itu, Megawati pun menitipkan salamnya kepada Prabowo saat Gerindra menggelar Rapimnas. Akankah tektok politik antara Prabowo dan Megawati ini berujung pada bentuk koalisi? Untuk membahasnya, pemirsa telah bergabung bersama kami. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra di studio, ada Bang Habibur Rahman. Selamat sore Bang Habib. Ya, kemudian juga ada pakar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada pakar politik, yaitu ada Bang Henry Satrio di sini. Selamat sore Bang Henry Satrio. Dan pemirsa juga bergabung bersama kami secara virtual, ada juru bicara PDIP, yaitu ada Mas Aryo Seno Bagaskoro. Selamat sore Mas. Selamat sore Mbak Tisa, Mas Adit. Pertama saya ingin menuju ke Bang Habib terlebih dahulu dari Gerindra. Dari Gerindra sendiri, apakah memang Gerindra sangat menginginkan sekali PDIP ini bisa bergabung masuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto nanti? Ya, saya jelaskan dulu kemarin ya apa yang terjadi. Sebenarnya acara ini kan cukup dadakan ya. Konsolidasinya mungkin sekitar 5 harian ya.
Jadi wajar misalnya ada undangan ke partai politik, sudah ada Ibu Mega sudah ada agenda sebelumnya. Apabila acara ini mungkin disiapkan sebulan sebelumnya, saya sih yakin Ibu Mega mengirimkan akan hadir ya, atau minimal mengirimkan Mbak Puan Maharani. Feeling saya. Nah, yang kedua, Ibu Mega itu setahu saya nggak pernah basa-basi. Beliau sama kayak Pak Prabowo, orang yang mengungkapkan apa yang beliau rasakan. Nggak pernah ada gimmick-gimmick politik ya, karena nggak perlu lagi selevel Ibu Mega, nggak perlu gimmick-gimmick, nggak perlu basa-basi. Kalau beliau menyampaikan salam ya itu sincere, itu benar-benar tulus ya, sebagai negarawan. Jadi kami ini para politisi ada 3 level hubungan satu sama lain, ideologi, politik, organisasi. Mungkin secara organisasi kita tidak sama, mungkin secara politik beda haluan, tapi secara ideologi Pak Prabowo dengan Ibu Megawati setahu saya sangat erat hubungannya. Pak Prabowo berkali-kali mengatakan mengagumi pemikiran-pemikiran ayahnya Ibu Mega, Bung Karno. Betul. Banyak sekali program-program Partai Gerindra ya, di beberapa kali pemilu yang implementasi ajaran-ajaran Bung Karno ya. Begitu juga praktek berpolitik di Partai Gerindra, kita bikin partai school ya, sekolah partai dan lain sebagainya, menuju ke partai kader. Itu juga salah satu referensi utamanya adalah PDI Perjuangan dan Soekarnoisme, kurang lebih begitu bagaimana mendirikan sebuah partai politik. Jadi dalam konteks ideologi, 2 orang ini bersaudara sangat erat. Sehingga wajar ada salam begitu dari Ibu Mega ya. Dalam konteks untuk menuju pemerintahan bersama gimana Bang? Itu dia artinya, kalau kita bicara ideologi itu kan kita bicara kepentingan kita bersama. Kita bicara politik, bicara organisasi, mungkin bicara pemilu-pemilu ansih. Tapi kalau bicara kepentingan bersama, kepentingan bangsa yang lebih besar di tengah elit percaturan global yang banyak tantangan di sana sini, memang kita memerlukan persatuan. Nah, saya pikir semangat itu ada juga di Ibu Mega ya, sehingga kita boleh optimis ya dalam waktu ke depan ya. Walaupun mungkin kita tetap saja bisa berbeda pendapat dalam beberapa hal yang detail teknis, tapi secara umum saya yakin ya punya semangat yang sama dalam satu frekuensi antara para petinggi-petinggi kita. Baik, kita sekarang menuju ke Mas Aryo Seno Bagaskoro. Mas Seno, Anda melihat apakah PDIP ini ingin bergabung ke Gerindra, ke bagian koalisi atau Indonesia Maju Plus ini? Ya, ini saya kira satu hal yang selalu kita salah persepsi ya. Artinya perbedaan pandangan di dalam pemilu itu kita anggap sebagai sesuatu yang begitu prinsipil dan kemudian mengubah. Artinya harus direkonsiliasikan sedemikian rupa. Padahal dalam konteks demokrasi modern, memang di dalam pemilu itu adalah sarana terbaik untuk merayakan perbedaan dan tidak perlu harus dipaksa untuk sama. Tetapi dalam hal-hal konteks tertentu, dalam hal pandangan tentang negara, tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar 45, tentang pentingnya konstitusi, saya rasa sebagai negarawan, Ibu Mega dan Pak Prabowo ini harusnya saya yakin sama-sama berada dalam satu pandangan yang ideal tentang bagaimana harusnya memandang bangsa ke depan. Dan dalam konteks ini pun seringkali juga kita lihat dalam konteks pilkada saat ini ada banyak sekali sebenarnya kerjasama politik yang terjalin antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra. Kalau kita hitung secara kuantitatif, setidaknya dari 545 daerah yang kita semua melaksanakan pilkada, itu ada lebih dari 9% rekomendasi PDI Perjuangan diberikan untuk bersama-sama berjuang dengan calon dari kader Partai Gerindra. Jadi ini angka yang sangat besar, dari 545 lebih dari 9% itu bersama-sama. Jadi dalam konteks sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, dan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, yang kita tahu di dalam konteks acara kemarin adalah acara dari Partai Gerindra. Ini hubungan antar Ketua Umum Partai Politik seperti yang sering kali saya sampaikan, hubungan kami dengan semua partai politik berjalan dengan baik, komunikasi berjalan, bahkan di dalam beberapa pilkada kerjasama politik bisa terjalin. Jadi saya rasa tidak ada masalah di situ. Bahwa ada pandangan atau sikap politik PDI Perjuangan yang mengkritisi terkait dengan pola intervensi kekuasaan, tentang pola cawe-cawe, tentang bagaimana adanya kritisisme kita terhadap jalannya Pilpres kemarin, itu tidak kemudian serta-merta menghapuskan bagaimana hubungan baik yang terjalin antara para partai politik, antara para ketua umum, dan dalam konteks yang lebih tinggi antar negarawan,
ini tetap terjalin dengan baik. Jadi saya rasa salam itu adalah bentuk salam permohonan maaf yang disampaikan Pak Aswar Anas bahwa kami tidak bisa hadir, Ibu Mega tidak bisa hadir dalam acara kemarin, tetapi dalam konteks menjaga hubungan baik, komunikasi politik yang baik, apalagi menghadapi pilkada ini banyak sekali kerjasama kami dengan Gerindra, saya rasa itu adalah satu hal yang sangat wajar untuk kemudian terjadi di dalam forum tersebut. Itu Mas Adit. Oke, baik. Sekarang saya ingin menuju ke Bang Henry Satrio. Bang Henry Satrio, mungkinkah kira-kira kalau kita lihat komunikasi berjalan dengan baik antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, kemudian juga di pilkada bekerja sama juga 9% rekomendasinya. Tapi kalau berujung, akankah ini berujung ke koalisi di kabinet? Gini, PDI Perjuangan ini DNA-nya perjuangan ya. Jadi memang pada saat mereka menempatkan diri di luar pemerintahan biasanya lebih kinclong. Dan PDI Perjuangan adalah satu-satunya oposisi yang mendapat reward langsung dari masyarakat. Jadi artinya oposisi dari Demokrat kemudian menang pemilu, Jokowi presiden. Nah kemudian reward selanjutnya tentu saja Gerindra ya, setelah 5 tahun full oposisi, kemudian akhirnya hari ini Pak Prabowo tinggal nunggu dilantik. Tapi kalau kita bicara tentang PDI Perjuangan Ibu Mega, memang tidak ada masalah dengan Pak Prabowo, bahkan mereka sempat bersama-sama sebagai pasangan presiden, calon presiden dan calon wakil presiden. Dan PDI Perjuangan sebetulnya kalaupun berada di luar pemerintahan, dia memainkan posisi yang strategis, quote and quote ya, ini bahasa saya. Jadi artinya kalau ada program-program pemerintah yang bagus tuh mereka dukung. Ini terjadi pada saat PDI Perjuangan menjadi oposisi atau di luar pemerintahan, saat itu Demokrat yang berkuasa. Bagaimana caranya PDI Perjuangan mendukung pemerintahan SBY waktu itu? Dipersilahkan oleh mayoritas elit politik waktu itu, Pak Taufik Kemas sebagai Ketua MPR. Sehingga bisa menjadi jembatan antara PDI Perjuangan dengan penguasa di Demokrat, penguasa Pak SBY. Jadi kalaupun nanti PDI Perjuangan tidak memutuskan masuk secara de facto ya atau secara nyata kasat mata menjadi koalisi Pak Prabowo bersama-sama di koalisi Indonesia Maju, mereka tetap bisa memainkan peranan-peranan positif dan itu pernah dilakukan oleh PDI Perjuangan. Jadi kalau kemudian PDI Perjuangan memutuskan tetap berada di luar pemerintahan, mereka akan menjadi kekuatan oposisi atau kekuatan di luar pemerintahan yang konstruktif tapi bermanfaat buat pemerintah. Jadi saya nggak terlalu khawatir dan sangat mungkin kalau kemudian MD3 tetap pada jalurnya saat ini dan artinya Mbak Puan atau siapapun nanti yang dari PDI Perjuangan kan akan menjadi ketua DPR. Bila itu terjadi, maka jembatan akan terjadi antara PDI Perjuangan dengan koalisi pemerintahan yang artinya komunikasi pasti akan berlangsung antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Saya sih yakin mereka bisa WA-WA-an sih orang pernah bareng kan, pernah bersama-sama. Jadi ya kadang-kadang kita juga nggak perlu tahu juga apa ya isi WA mereka tuh. Tapi menurut saya sih besar kemungkinan mereka akan berkomunikasi. Bang Habib, ini Pak Prabowo ini menginginkan adanya oposisi atau semuanya akan dirangkul untuk masuk ke dalam koalisi. Tapi dijawabnya nanti usai jeda, tetaplah di Kabar Petang.